Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Salam semangat untuk kita semua dan semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, dalam video ini kami akan membahas tentang analisis distribusi panas dalam batang silinder dengan batas tetap. Nah, tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Matematika Teknik Kimia. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan, ada pepatah mengatakan, tak kenal makanya tak sayang makanya tak akrab. Nah, dalam video ini, tentunya saya tidak sendirian. Saya ditemani dengan seluruh anggota dari kelompok satu, yang dimana anggota tersebut adalah saya, Zinil Hafiz, sebagai moderator, dan ada pemateri, yang dimana pematerinya ini, yang pertama ada Salsabila Gania, ada Rosana Siregar, ada Becky Amelia, ada Elsa Yulia Fitri, ada Anissa Mawaddah, ada Fikri Zaki, ada Dietri Fahmi, ada Randa Sigit, dan yang terakhir ada Zaki Muammar. Oke, setelah sesi perkenalan ini, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah berkenan menonton video ini. Nah, di dalam materi ini, latar belakang yang kami ambil adalah dalam industri ataupun distribusi panas ini menentukan faktor penting dalam manufaktur, memahami perpindahan panas untuk meningkatkan efisiensi, analisis matematis untuk kondisi batas setiap, dan pemahaman distribusi suhu pentingnya untuk desain perpindahan panas dan pendinginan guna untuk integritas strukturnya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana metode analisis distribusi panas pada batang silinder, yang dimana pada formulasi matematiknya itu diketahui persamaan diferensial untuk distribusi suhu dalam batang silinder panjang dengan kondisi batas tetap, yaitu 1/R dikali D per DR dikali R dikali dt per dr ditambah Q per K sama dengan 0, yang dimana pada radius batangnya itu dia bernilai 0,1 M, lalu ada suhu permukaan batangnya ada 300 K, dan sumber panas volumetriknya ada 500 W per M kuadrat, dan konduktivitas thermal materialnya adalah 200 W per M kali K. Selanjutnya adalah langkah-langkah penyelesaian analitik, di mana yang pertama itu menyusun persamaan diferensial umum untuk perpindahan panas konduksi dalam koordinat silinder. Yang kedua itu mengintegrasikan persamaan diferensial secara bertahap, di mana integrasi pertama untuk mendapatkan gradien suhu dan integrasi kedua untuk mendapatkan fungsi suhu. Lalu yang ketiga menentukan konstanta integrasi dengan menerapkan kondisi batas. Yang pertama pada R sama dengan 0, nilai suhu harus tetap terhingga. Lalu pada R sama dengan R, TR sama dengan TS. Yang keempat, substitusi nilai parameter untuk mendapatkan solusi spesifik. Lalu yang kelima, analisis dampak perubahan parameter terhadap distribusi suhu. Selanjutnya adalah metode penyelesaian. Persamaan diferensial yang digunakan untuk menganalisis distribusi suhu dalam batang silinder adalah 1/R dikali D per DR, R dikali DT per DR dikali Q per K sama dengan 0. Asumsi-asumsi yang digunakan ialah yang pertama, pada kondisi tuna atau steady state, suhu tidak berubah terhadap waktu. Yang kedua, konduksi radial dominan, perpindahan panas hanya signifikan dalam arah radial. Yang ketiga, konduktivitas thermal konstan, material homogen dan isotropik. Yang keempat, sumber panas seragam, panas dihasilkan merata di seluruh volume. Dan yang terakhir, tidak ada kehilangan panas ke lingkungan, hanya konduksi dalam batang yang dipertimbangkan. Baik, selanjutnya ada kondisi batang. Yang pertama, di pusat batang atau R sama dengan 0, dengan dt per dr sama dengan 0. Jadi gradien suhu 0 menunjukkan bahwa suhu itu di pusat batang tidak berubah terhadap R, karena batang berbentuk silinder simetris. Jadi tidak ada fluks panas yang melewati pusatnya, sehingga perubahan suhu terhadap radius di titik pusat harus 0. Yang kedua, di permukaan batang dengan R sama dengan TS. Jadi suhu di permukaan batang diketahui dan tetap pada nilai tertentu TS.
Jadi ini berarti permukaan batang itu berada dalam kondisi konveksi atau kontak termal dengan lingkungan, sehingga suhunya itu konstan sesuai dengan kondisi yang diberikan dalam soal. Berikutnya adalah penyelesaian analitik. Terdapat beberapa langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan bagian analitik. Pertama adalah persamaan diferensial. Persamaan diferensial umum untuk distribusi suhu dalam batang silinder dengan sumber panas volumetrik adalah 1/R dikali D per DR dikali R dikali dt per dr tambah Q per K sama dengan 0. Yang kedua adalah penyelesaian analitik. Langkah pertama yang dilakukan adalah menyelesaikan persamaan diferensial dengan melakukan integrasi 2 kali untuk mendapatkan solusi T. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan soal dengan menggunakan penyelesaian analitik. Di mana penyelesaian analitik ini menggunakan beberapa langkah-langkah. Untuk yang langkah pertama itu kita mengintegrasikan persamaan diferensial sekali terhadap nilai R. Di mana persamaan diferensialnya yaitu D per dr dikali R dikali dt per dr sama dengan min Q per K dikali R. Kemudian kita mengintegralkan sehingga kita mendapatkan persamaan integral D per dr dalam kurung R dikali dt per dr dikali dr sama dengan integral min Q per K dikali R dr. Kemudian kita mendapatkan hasil R dikali dt per dr sama dengan min Q per 2K dikali R kuadrat ditambah C1. Kemudian kita mendapatkan hasil dt per dr sama dengan min Q per 2K dikali R ditambah C1 per R. Kemudian untuk langkah yang kedua kita itu mengintegrasikan kembali nilai persamaan diferensial yang tadi terhadap nilai R untuk mendapatkan hasil dari nilai TR. Di mana persamaannya yaitu integral dt sama dengan integral min Q per 2K dikali R ditambah C1 per R dikali dr. Kemudian kita mendapatkan hasil dari nilai TR sama dengan min Q per 4K dikali R kuadrat ditambah C1 dikali ln R ditambah C2. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita itu menghilangkan singularitas di pusat. Kenapa kita menghilangkan singularitas di pusat? Karena suhu itu harus sampai di pusat batang R sama dengan 0. Maka konstanta C1 itu sama dengan 0. Sehingga kita mendapatkan persamaan suhu menjadi TR sama dengan min Q per 4K dikali R kuadrat ditambah C2. Untuk langkah-langkah yang berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya ada langkah ketiga, yaitu penerapan kondisi batas, yang dimana kondisi batas pada permukaan batang, panjang silinder sama dengan radius silinder, suhu adalah T dikali R sama dengan TS. Substitusikan ke persamaan suhu. TS sama dengan min Q per 4K dikali radius silinder kuadrat ditambah C2. Selesaikan untuk C2. C2 sama dengan TS ditambah Q per 4K dikali radius silinder kuadrat. Substitusikan nilai C2 kembali ke persamaan suhu. TR sama dengan min Q per 4K dikali panjang silinder kuadrat ditambah TS ditambah Q per 4K dikali radius silinder kuadrat. Solusi akhir TR sama dengan TS Q per 4K dikali radius silinder kuadrat dikurang panjang silinder kuadrat. Langkah keempat yaitu spesifikasi sistem, yang dimana batang silinder dengan panjang yang sangat besar dengan radius batang R sama dengan 0,1 M mempunyai suhu permukaan batang TS sama dengan 300 K, sumber panas volumetrik Q sama dengan 5000 W per meter kubik, dan konduktivitas thermal material K sama dengan 200 W per MK. Itu adalah hasil analitik dan substitusi nilai. Nah, di sini itu kita akan melakukan penurunan persamaan yang sudah diketahui pada soal yang telah diberikan. Nah, di sini kita melakukan proses integrasinya itu 2 kali atau penurunan dilakukan secara 2 kali. Hal ini terjadi karena persamaan yang ada pada soal ini merupakan persamaan diferensial orde 2 yang berasal dari konduktivitas panas dalam koordinat silinder. Nah, yang pertama tuh pada penurunan pertama kita memperoleh hasil diferensial integral diferensialnya yaitu R dikali dt per dr sama dengan min Q per 2K dikali R kuadrat ditambah C1. Misalnya itu hasil integral yang pertama ini kita integralkan kembali sehingga diperoleh nilai TR. Di mana nilai TR yang diperoleh yaitu TR sama dengan
min Q per 4K dikali R kuadrat ditambah C1 ln R ditambah C2. Karena di sini itu tidak ada singularitan di pusat batang atau R-nya itu sama dengan 0, maka nilai konstanta C1 ini itu sama dengan 0. Sehingga diperoleh nilai TR-nya yaitu sama dengan min Q per 4K dikali R kuadrat ditambah C2. Kemudian di sini kita mengetahui suhu permukaan batang, yaitu TR itu sama dengan TS. Sehingga persamaan dari TS ini yaitu persamaan nilai TS itu sama dengan persamaan pada TR, yaitu min Q per 4K R kuadrat ditambah C2. Nah, untuk mengetahui nilai C2, maka kita pindah ruaskan C2-nya sehingga diperoleh C2 sama dengan TS ditambah Q per 4R per 4K dikali R kuadrat. Nah, sehingga kemudian untuk mengetahui distribusi suhu ini, maka kita substitusikan nilai C2 ini kepada nilai TR. Persamaan TR yang sudah kita ketahui, sehingga diperoleh nilainya yaitu TR sama dengan min 4Q R kuadrat ditambah TS ditambah Q per 4K dikali R kuadrat. Nah, berdasarkan penyelesaian analitik yang telah kita lakukan tersebut, maka diperoleh persamaan distribusi suhu dalam batas silindernya itu sebagai berikut, di mana TR sama dengan min 4Q per 4K dikali R kuadrat ditambah TS ditambah Q per 4 dikali K dikali R kuadrat. Kemudian kita sederhanakan sehingga diperoleh nilai TR sama dengan TS ditambah Q per 4K dikali R kuadrat per R kuadrat pangkat 2. Di sini diketahui nilai Q-nya itu sama dengan 5000 W per M kubik, terus nilai K-nya yaitu 200 W per M dikali K, dan di sini nilai R besarnya atau radius silindernya yaitu 0,1 M, dan di sini juga diketahui TS-nya yaitu pada suhu 300 Kelvin. Nah, maka suhu pada beberapa titik dihitung sebagai yang pertama yaitu R sama dengan 0 atau pada pusat batang. Untuk mengetahui tinggi pada pusat batang, kita bisa menggunakan rumus persamaan distribusi suhu yang tadi itu. Kemudian kita substitusikan nilai-nilai yang sudah diketahui. Nah, di sini kita substitusikan nilai-nilai yang sudah kita ketahui, di mana yang sudah kita tahu tadi, kita sudah mengetahui TS-nya, kita sudah mengetahui K dan nilai Q-nya. Kemudian R2-nya ini atau radius silindernya itu 0,1 dan R kecil atau tinggi dari silindernya itu sama dengan 0. Sehingga nilai T-nya di sini kita memperoleh distribusi suhunya itu kita memperoleh nilai sebesar 300,0625 Kelvin. Pada nilai R 0,05 atau pada bagian tengah radius, kita memperoleh nilai TR-nya dengan menggunakan persamaan yang sama. Kita memperoleh nilai TR-nya yaitu sebesar 300,0468 Kelvin. Baik, saya akan lanjutkan pada R sama dengan 0,1 meter pada permukaan batang. Rumusnya itu TR sama dengan TS tambah Q per 4K kali R kuadrat kurang R kuadrat. Jadi R kuadrat yang besar itu dia radius silinder, sedangkan R kecil itu dia panjang silinder. T kali 0,1 sama dengan 300 tambah 5000 per 4 kali 200 kali 0,1 kuadrat kurang 0,1 kuadrat. T0 sama dengan 300 tambah 0. T kali 0 sama dengan 300K. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, suhu tertinggi terdapat di pusat batang. Sedangkan suhu pada permukaan tetap TS sama dengan 300K sesuai kondisi batas. Kemudian dianalisis dampak parameter. Yang satu, eksplorasi parameter. A. Pengaruh perubahan radius. R sama dengan 0,05. Rumusnya sama, TR sama dengan TS tambah Q per 4K kali R kuadrat kurang R kuadrat. T0 sama dengan 300 tambah 3000 per 4 kali 200 kali 0,05 kuadrat kurang 0. T kali 0 sama dengan 300 tambah 0,0093. T0 sama dengan 300,0093.
Jika R diperkecil menjadi 0,05 meter, maka gradien suhu meningkat karena panas lebih terkonsentrasi. Sini saya akan menjelaskan pengaruh perubahan konduktivitas termal terhadap distribusi panas dalam suatu material, di mana konduktivitas termal ini menggambarkan seberapa baik suatu material dapat menghantarkan panas. Sehingga semakin besar nilai konduktivitas termal pada suatu material, maka semakin baik material tersebut dalam menghantarkan panas. Kita akan membuktikan dengan dua kasus yang mana pada kasus pertama kita memiliki konduktivitas termal sebesar 100 W per M kali K. Kita menggunakan persamaan konduksi termal untuk menentukannya. Kita akan menghasilkan, kita masukkan angkanya yang suhu permukaannya sebesar 300 ditambah sumber panas volumetriknya per 4 dikali konduktivitas termal dikali gradien pada silinder tersebut. Sehingga kita akan menghasilkan 300,075 Kelvin. Pada kasus kedua, kita menggunakan konduktivitas termal sebesar 300 W per M kali K. Di mana kita menggunakan persamaan konduksi termal dengan kondisi yang sama, kita akan menghasilkan suhu sebesar 300,025 Kelvin. Dari kasus pertama dan kasus kedua, itu kita dapat menyimpulkan bahwa semakin besar konduktivitas termal pada suatu material, maka distribusi suhu pada material tersebut semakin merata atau semakin cepat. Ini dibuktikan dengan pada kasus kedua itu memiliki suhu yang lebih rendah dibanding kasus yang pertama, karena pada kasus kedua dengan memiliki konduktivitas termal yang lebih tinggi itu hanya membutuhkan suhu 300,025 Kelvin untuk mendistribusikan panas ke seluruh materialnya. Sedangkan pada kasus kedua ini membutuhkan suhu yang lebih tinggi untuk mendistribusikan panas karena konduktivitas termal material tersebut lebih kecil dibanding kasus yang kedua. Dan selanjutnya kita akan membahas pengaruh perubahan sumber panas volumetrik terhadap distribusi panas. Sumber panas volumetrik ini merupakan panas yang dihasilkan dalam material itu sendiri, bukan pengaruh dari lingkungannya. Sehingga kita akan menggunakan dua kasus juga. Yang pertama, sumber panas volumetriknya sebesar 3000 W per meter kubik. Kita tentukan dengan menggunakan konduksi termal. Persamaan konduksi termal akan menghasilkan suhu sebesar 300,0775 Kelvin. Pada kasus kedua, kita menggunakan sumber panas volumetrik yang lebih tinggi, yaitu sebesar 7000 W per meter kubik. Mana kita menggunakan persamaan konduksi termal juga dengan konduktivitas termal yang sama dengan kasus yang pertama, kita akan menghasilkan suhu sebesar 300,0875 Kelvin. Dari kasus yang ke-1 dan 2, itu kita dapat melihat bahwa pada kasus kedua memiliki suhu yang lebih tinggi dibanding kasus yang pertama karena sumber panas volumetrik pada kasus kedua lebih besar daripada sumber panas volumetrik pada kasus pertama, sehingga ketika suhu panas volumetriknya lebih tinggi akan menghasilkan suhu keseluruhan material itu semakin tinggi juga. Sebaliknya pada kasus pertama itu memiliki suhunya lebih kecil dibanding pada kasus kedua. Sekian penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, itulah beberapa dari materi yang kami sampaikan pada video kali ini. Nah, adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari video ataupun materi kita pada saat sekarang ini adalah yang pertama ada suhu, yang mana suhu menurun radial, yang dimana suhu batang silinder turun dari pusat ke permukaan sesuai dengan prinsipnya dari konduktivitas panas. Yang kedua ada pengaruh parameter, yang dimana panas meningkat
menurunkan suhu rata-rata. Yang kedua ada konduktivitas, yang dimana meningkatkan meratanya distribusi dari panas. Dan yang ketiga ada radius, yang dimana meningkatkan suhu secara keseluruhan. Dan yang poin ketiga ada sensitivitas dari parameter tersebut, yang dimana sensitivitas ini menunjukkan bahwa seberapa ataupun sekecil apapun yang kita berikan ataupun yang kita distribusikan akan berdampak kepada panas secara keseluruhan ataupun rata-rata. Nah, dan yang terakhir ada fasilitasi dari pengembangan, yang dimana dari studi case yang kami berikan tadi, hal itu sudah sejalan dengan teori yang telah ada sebelumnya, yang dimana teori ini bisa dilanjutkan ataupun dikembangkan dengan mempertimbangkan dari faktor dari konduktivitas radiasi. Nah, oke. Sepertinya cukup sekian yang dapat kami sampaikan pada presentasi kami ini. Kami mohon maaf apabila ada kata yang salah kami lontarkan, dan kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Dan sampai jumpa. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.